Pakai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi hari ini kita mata wabarakatuh. kuliah pertama, hari pertemuan pertama untuk mata kuliah Personality Development. Nah, ya, Personality Development ini adalah mata kuliah bagaimana membangun historical masa lalu kalian, bagaimana nanti kalian mempresentasikan, dan bagaimana mengembangkan kemampuan diri kalian. Nah, mata kuliah Personality Development adalah mata kuliah praktek ya. Jadi nanti kita kuliahnya table manner seperti kakak tingkat kalian. Kemudian cara kalian berdandan, kayak gitu ya, istilah membangun profil kalian. Kemudian kita akan membuat bagaimana membuat surat lamaran kerja. Kemudian membuat CV. Ya. Nah, selama ini dalam kegiatan personality development kan harusnya kalian punya historical ya selama kuliah ya. Contohnya tugas-tugas kalian. Nah, tugas-tugas kalian apakah kalian masing-masing membuat linknya masing-masing? Contohnya kalian membuat demo iklan atau produk iklan. Ada nggak linknya? Kemudian kalian membuat video ada film, ada nggak linknya? Kemudian kalian membuat kreativitas apapun, misalnya dari pengabdian, ada nggak linknya? Link sekarang ini kan untuk apa ya? Sekarang kan serba digital ya. Jadi ada masukan dari para provider bahwa pingin dari setiap application letter atau surat lamaran dari mahasiswa itu mencantumkan linknya masing-masing. Bukan hanya sekedar sertifikat, tetapi link kegiatannya masing-masing. Ya, Bapak menunggu yang lain masuk. Nah, jadi kalau kalian nanti buat CV-nya, contohnya CV-nya itu ada link ya. Di situ bisa link email atau link kegiatan misalnya contohnya membuat produksi film. Nah, kalian punya bagaimana membuat produksi film. Nah, linknya di mana? Baik itu link YouTube atau link IG atau misalnya kalian mempresentasikan diri. Ada pemaparan diri, linknya ada. Misalnya link dari mana? Kan ada linknya masing-masing kan? Nah, contohnya di situ ya. Jadi disinilah kalian mampu mempresentasikan diri kalian melalui perwakilan dari link-link tersebut. Jadi ketika proses wawancara, orang yang mewawancara kalian itu tidak perlu mencari background kalian terlalu lama. Karena kenapa? Dia bisa mengukur dari kemampuan link-link kalian. Paham? Paham di sini ya? Hari ini kita pertemuan pertama, Bapak, mungkin kita akan membahas RPS-nya kita dulu ya. Di sini ya. Oke, perhatikan di sini untuk personality development dan kesepakatan kontrak. Karena kalian sudah pernah kuliah dengan Bapak, kita nggak perlu lagi kesepakatan kontrak di sini. Karena mungkin kalian tahu kan bagaimana ketentuan Bapak untuk melakukan penilaian. Nah, untuk masih 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Karena mata kuliah kita praktek di sini, UAS dan UTS dalam bentuk tugas semua dan praktek. Nah, jadi di sini makanya saya paparkan melalui RPS di sini adalah bagaimana ketentuan kesepakatan kontrak di sini biar kalian lihat mata kuliah apa aja nanti kita dalam personal development ini dalam menentukan ketentuan-ketentuan yang akan kalian harus penuhi untuk mendapatkan nilai dalam kelulusan mata kuliah personal development ini. Bentar, oke.
Nah, oke, di sini ya. Jadi ini ya konsep dan teori dari pengembangan diri pertemuan pertama ini ya. Kemudian visi misi membangun karakter dan membentuk kepercayaan diri di sini. Jadi apa sih dari penjelasan kita pertama di sini adalah apa sih personality development itu? Kemudian kalian bisa mengembangkan visi misi personality kalian. Visi misi kalian itu apa? Itu ya. Nah, sebelum kalian melangkah ke depan tuh apa sih visi misi kalian tuh? Pastikan kalian masing-masing punya visi dan misi. Kalau hidup tidak ada visi dan misi, hampa ya, nggak ada tujuan jelas dalam kehidupan tuh ya. Nah, kemudian membangun karakter dan membentuk kepercayaan diri. Nah, di sini tugas personality development adalah membangun karakter. Bagaimana kalian mampu dan siap terjun ke lapangan masyarakat atau ke lapangan sosial, baik itu di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Mungkin selama ini ada kesalahan atau bagaimana mengaplikasikan ke dalam kehidupan sosial kalian salah dan ditempatkan di masing-masing lingkungan tersebut. Ya, tidak bisa sama. Kemudian adalah pertemuan ketiga di sini adalah communication skill, introduction skill, dan skill. Nah ya, di sini adalah communication skill, di mana kemampuan kalian bagaimana melakukan komunikasi yang baik. Kemudian kemampuan untuk memperkenalkan diri kalian, kemudian kemampuan untuk melakukan negosiasi. Karena di sini kita belajar di sana. Kemarin kalian belajar ya teknik lobby dan negosiasi. Ya, sudah ya belajar di situ ya. Nah, teknik lobby dan negosiasi. Nah, di sini negosiasi, kenapa ada negotiation skill? Nah, karena di sini personality development tidak lepas dari pengembangan diri dalam negosiasi. Ya, karena kita kan nanti pertemuan keempat ada application letter atau job interview. Di sini adalah membuat surat, kemudian bagaimana melakukan interview. Makanya kita harus belajar communication skill, introduction skill, dan negotiation skill di sini. Kemudian ya di sini ya. Nah makanya kita nanti belajar, baru kita belajar buat surat, bagaimana job interviewnya. Nah kemudian di sini adalah persiapan pra dan pasca interview, kemudian mampu mengenal profil perusahaan dan mengatasi kurang serta mencari peluang. Bagaimana kalian nanti melakukan sebelum melakukan negosiasi, kalian mempersiapkan diri di sini bagaimana persiapan untuk melakukan apa di sini? Melakukan interview atau mempersiapkan diri dalam memperlancar interview kalian atau proses pengenalan profil perusahaan terlebih dahulu di situ ya. Kemudian mengatasi kekurangan atau kekurangan diri kalian ya. Kita tahu ya apa masing-masing ada kekurangan, bagaimana mencari peluang atas kekurangan tersebut, mencari peluang yang terbaik, bagaimana mencari peluang apa harapan yang bisa kita dapatkan di perusahaan tersebut. Kemudian proses ke-6 dan ke-7 karena 2 kali pertemuan di sini adalah proses wawancara, komunikasi dan negosiasi. Nah, di sini waktunya 2 kali pertemuan. Nah, sini Bapak akan melakukan praktek ya, diskusi dan praktek. Di sini adalah kalian membuat surat lamaran, tugasnya adalah buat CV. Kemudian aplikasi kalian harus dukung semua surat-surat berkas mendukungnya. Bagaimana menata letak buat surat lamaran dalam satu berkas, satu file. Paham? Paham ya nak ya? Di situ nanti kalian diwajibkan membuat surat lamaran berserta file-filenya. Kemudian bagaimana juga kalian misalnya karena di sini kemudian kalian juga dalam bentuk hard copy, kalian juga kirim dalam bentuk format soft file, nanti dikirim di e-learning. Anggap aja kan akan sistem lamaran kan, lamaran kerja kan, apalagi lamaran kerja kan banyak melakukan jaring online ya. Berkas-berkasnya dalam bentuk upload di online. Anggap aja kirim berkas lamarannya di upload e-learning, kemudian hard copy-nya tetap dikasih ke Bapak. Bagaimana kalian menata letakkan berkas lamaran tersebut rapi atau tidak. Paham? Paham, Nak? Kemudian ya sudah caranya di sini. Nah, ujian UTS di sini mungkin 6, 7, 8 di sini adalah termasuk dari UTS, kegiatan surat lamaran di sini. Nah,
karena waktunya ini terlalu sedikit menurut Bapak 16, karena ini praktek ya. Kalian kan pasti butuh cewek ya, berdandan, ya membangun profil. Nah, ini mau kemungkinan kelas kita akan ada ketemu prakteknya. Mau tidak mau kita harus ketemu. Nah, entah kalian tidak dusun atau tidak, praktek di sini kita akan membangun bagaimana sih nanti kalian berdandan, berpakaian, berjilbab yang seperti itu ya. Nah, di sini ya, sebelum kita berpakaian di sini adalah attitude dan tanggung jawab dan mandiri di sini. Nah, Bapak akan mengajarkan juga attitude, sikap dan tanggung jawab mandiri. Banyak mahasiswa nih ya, mungkin ya mata kuliah ini sayang ya di terakhir, harusnya dari awal mata kuliah ini. Karena membangun namanya personal development itu harusnya dibangun dari awal. Rupanya mata kuliah ini di terakhir ya. Nah, seharusnya kalian mempersiapkan, oh CV nanti aku nih membangun apa sih kuliah dari sini. Mata kuliah ini masing-masing aku harus membuat susunnya, filenya seperti apa. Nah, itulah harus dipaparkan di CV kalian nanti. Paham ya, Nak ya? Nah, di sini ya. Nah, kemudian aku harus berperilaku seperti apa sih, sikap aku harus seperti apa sebagai mahasiswa, sebagai dosen, atau sebagai misalnya kalian berteman ya seperti itu. Nah, sikap kalian. Kemudian tanggung jawabnya seperti apa sih, baik itu aku sebagai teman, sahabat, atau misalnya sebagai mahasiswa ya, seperti sebagai anak ya seperti ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian mandiri. Nah, di sini adalah bagaimana kalian tidak bagaimana sih aku bekerja nanti. Apakah aku harus banyak tergantung kepada orang lain atau aku hanya ikut saja, kalau wong senang ikut senang, kalau wong susah ya aku susah ya itu ya. Atau kalian ingin menjadi pionir atau menjadi contoh yang seperti itu ya. Nah, di sini ya. Kita akan belajar di sini. Kemudian adalah pengenalan konsep atau berbusana atau berpakaian. Sebelum kalian berdandan, kita akan mengenal konsep dalam berbusana dan berpakaian. Kemudian tipe-tipe busana kerja, cara busana yang baik dan pantas di situ ya. Kita akan belajar lagi di sana sejarahnya. Kemudian proses diri, riasan wajah dan membangun kepercayaan diri melalui penampilan. Nah, di situ attitude sikap, lagi attitude sikap di sini attitude sikap di sini adalah dari negosiasi dalam bentuk jaringan kerja. Nah, negosiasi di sini personal development-nya kenapa kita bahas jaringan kerja di sini? Ya, karena tidak lepas dari personal development itu tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan luar ya. Makanya membangun jaringan kerja akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan attitude kita. Kemudian di sini ada table manner. Nah, table manner di sini ada 3 kali. Kenapa 3 kali di sini? Karena table manner, manfaat table manner di sini mungkin 1 kali ya, kita di hotel ya. Nah, sama dandan di sini. Mungkin Bapak ya, kalau misalnya kemarin Bapak gak kurang tahu ya, dipintai berapa per mahasiswa. Dan mahasiswa ini wajib untuk melakukan ikut table manner. Karena table manner di sini bagaimana kalian pola tata cara untuk makan, karena di sini ada sertifikatnya. Nah, di sini ya kita akan apakah terserah kalian. Nah, menurut Bapak sih kemarin di The Zuri ya sama The 101 ya, nggak salah di Grand Zuri prakteknya mahasiswanya. Nah, di sini nanti saya discuss ya karena Bu Nisa juga ngajar kelas 1-nya, apakah kita akan minta 200.000 per orang atau 175, kurang tahu ya harganya masing-masing gitu ya. Makanya kami akan mencari hotelnya dulu. Kita akan table manner di situ ya, maksudnya kita makan, praktek makannya ya di situ ya. Praktek makan di situ bagaimana nanti dipresentasikan oleh coach-nya langsung dari pihak hotel kayak itu ya. Nah, begitu juga yang kalau dandan ini Bapak tidak bisa mendandan cewek ya, pakai makeup kalian seperti itu ya. Jadi kita manggil coach langsung masing-masing ke kalian itu langsung nanti ya. Di coach-nya itu kita cara berdandan bagaimana dari tata berpakaian kayak gitu ya. Sampai berdandan itu dibayar langsung ke mereka. Nah, kalau yang hotel nanti karena coach-nya langsung ke hotel, kita bayar langsung coach-nya hotel sama kita bayar langsung makannya langsung di hotel tersebut. Nah, yang per piring apa 150.000 atau 125.000 yang seperti itu ya, Nak ya. Nanti kita discuss dulu ya. Mungkin Bapak hitung-hitungnya 200.000 ya, termasuk dengan touch-nya itu cara dandannya ini ya. Mungkin ya di situ ya. Nah, ada pertanyaan batas ini? Ada pertanyaan batas ini? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah,
boleh kalian bertanya dengan kakak tingkat kalian untuk masalah table manner. Table manner itu wajib ya untuk mengikutinya karena seluruhnya kakak tingkatnya wajib untuk mengikuti table manner karena table manner ini nanti kan kalian nih kenapa Bapak sudah ajarin kerja pasti jaring kerja nanti kalian kan mengembangkan jaring kerja untuk berattitude di meja makan tuh perlu ya untuk sebelum melakukan negosiasi itu ada perlu yang seperti itu. Kemudian memulai pembicaraan, nah itu perlu juga. Nah, apakah misalnya santai dulu langsung ke titik topik tema. Nah, itu ketika di meja makan bagaimana kita berdiskusi dalam bentuk sistem bernegosiasi atau melakukan masalah pembahasan pekerjaan atau masalah-masalah ringan atau masalah-masalah berat. Nah, di situ ya. Nah, kenapa itu penting ya table manner, masalah cara dandan. Pastikan kalian terjun itu sangat penting ya. Karena disitulah awal kalian untuk melakukan berkomunikasi. Melihat bagaimana kesan pertama dalam membangun diskusi. Kalau misalnya kitanya kusam, kusut, ya tidak siap yang seperti itu, bagaimana kita melakukan negosiasi atau mengembangkan jaringan kerja. Ada pertanyaan batas ini? Ada pertanyaan batas ini? Ada pertanyaan batas ini? Izin bertanya, Pak. Boleh. Pak, absen di e-learning belum bisa ya, Pak? Atau punya Sudah? saya saja yang error? Sudah dibuka, silakan. Di Belum pertemuan bisa, kedua ya, Pak? Iya, di pertemuan Belum kedua. ada, Pak? belum ada, Pak. Masa? Coba ya Bapak cek ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Oh, salah ya. Oh iya ya, ntar enak ya. Rupanya hari ini ada teknik periklanan juga. Oke. Sudah durasi berapa? Oke, Nak. Ada pertanyaan batas ini? Kalau ini kan mahasiswa yang silakan absen ya. Bapak tutup sampai jam 1. Bapak tutupnya sampai jam 1. Baik Pak, Halo. sudah saya absen. Sudah tutup sampai jam 1, silakan mau absensinya Bapak buka ya di situ. Jadi untuk hak mata kuliah ini Bapak perjelas ya, mata kuliah praktek dan mata kuliah praktek ini wajib mahasiswa untuk mengikuti praktek. Kalau misalnya kalian tidak mengikuti praktek, dan jangan pernah kalian menuntut nilai kalian mau bagus. Nah, di sekarang mata kuliah praktek, nah Bapak akan mengikut sertakan melakukan berdasarkan absensi kehadiran kalian di praktikum nanti. Ya, jangan pernah kalian tidak hadir dalam kegiatan praktek dan Bapak akan fokus hanya di praktek. Ya, jadi saya ikuti ya dosen sebelumnya karena ini kemarin biasanya Bu Nantika ya bagian pusat departemen ya. Karena ini hanya sekedar 2 kelas di angkatan kalian, maka ini diserahkan kepada Bapak. Nah, biasanya 6 kelas, 6 kelas ya misalkannya. Jadi 3 kelas, 2. Maaf, Pak, suaranya hilang. Hilang suaranya. Halo? Masuk, Dak? Masuk, Ada Pak, ada Pak, ada. Masuk, Pak. ya, karena di sini wajib ilmu dipraktek di sini, jadi kalian wajib hadir untuk kegiatan mata kuliah tersebut. Jadi ada kelas satunya lagi mungkin, tapi kita pisahkan hari dalam prakteknya nanti. Misalnya kita table manner, hotel karena ini kan PPKM, tidak mungkin satu gedung karena kelasnya cukup 30 orang, wajib untuk 30 orang yang kita hadirkan nanti mahasiswa serta dosen.
Nah, nanti kita juga undang misalnya Kak Prodi dalam table manner nanti sama misalnya Pak Wakil Dekan, karena itu wajib kan praktek melihat kegiatan kalian di table manner nanti di situ ya. Dengan para dosen juga kita undang. Nah, kegiatan table manner di sini. Bagaimana kalian belajar table manner. Nah, kemudian untuk berdandan nanti juga mungkin apakah karena Bapak ada ahlinya yang hal seperti itu ya. Nah, jadi mungkin Bapak akan mengundang ke pihak main coach-nya khusus untuk mendandan bagaimana sih berbusana yang baik, bagaimana sih berdandan yang baik ya, seperti itu ya. Apa ya touch ya, apa ya retouch ya seperti itu ya. Retouch apa berdandan yang seperti itu. Oke. Nah, kemudian Bapak minta tolong ya dan kalian adik-adik ya. Karena Bapak mau jadi YouTuber, jadi tolong di-subscribe YouTubernya Bapak. Karena Bapak mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah ini bukan sebenarnya mau jadi YouTuber sih. Setiap mata kuliah yang Bapak ajarkan Bapak sekarang kan tanggung jawabnya dari pihak UI nih. Jadi Bapak pingin bagaimana merekodnya tadi Bapak pingin Bapak upload misalnya mahasiswa nanti Bapak upload, nanti kalian bisa menonton mata kuliah yang apa yang Bapak ajarkan di situ. Nah, di situ ya. Nanti Bapak kirim linknya karena di sini ada berapa jumlah mahasiswa di sini? Klasina 30 ya? 35, 36 ya Pak. Kalau mahasiswanya Pak ya. Total. Ya, berarti 35 karena Bapak baru buka, berarti Bapak akan kelihatan. Tolong di-subscribe ya. Nah, tidak ngancam sih kalau kalian tidak subscribe ya ada konsekuensinya ya Nak ya. Karena kan minta di-subscribe aja. Iya Pak Badar. Oke, Pak. Oke. Like dan share juga ya Pak. Iya, Komen. Iya. Iya Pak. Terima kasih anak ya. Jadi kita tolong ya untuk link-link kalian pasti kan punya tugas nih selama kalian kuliah ya. Baik itu kalian tugas-tugas, baik itu statistik atau buatlah link-link masing-masing. Misalnya, cara aku praktek kerja, buatlah link atau video masing-masing. Misalnya aku buat video, misalnya disuruh buat Pak Farid iklan, buat film, buat apa, buatlah linknya. Kan masih ada dokumentasi kalian kan, wajah kalian kan. Buatlah link-linknya, nanti kalian paparkan dalam bentuk CV. Paham? CV kalian. Ketika CV kalian itu ada, tinggal orang nanti klik aja. Nah, karena kenapa? Sekarang kan sistem ngirim kerja atau perusahaan-perusahaan BUMN, dia biasanya dia minta aplikasi dalam bentuk kirim CV dan lamaran kalian tuh melalui linknya. Dan nanti dia bisa cross check di link-link kegiatan kalian. Nah, didukung oleh sertifikat kalian. Nanti Bapak akan kasih contoh, tapi tolong persiapkan dulu link-link kalian dalam bentuk ya kegiatan-kegiatan kalian selama kuliah, baik itu di dalam akademisi walaupun di luar akademisi. Contohnya kalian punya link dalam bentuk praktek misalnya misalnya karate atau misalnya bahasa Inggris misalnya ya seperti itu ya Nak ya. Boleh kalian buat linknya masing-masing. Saya mengikuti kegiatan praktek kursus bahasa Inggris. Nah, buatlah linknya khusus bagaimana kalian melakukan conversation seperti itu. Misalnya ikut kegiatan karate, ada videonya, ini aku bisa seperti itu. Tidak apa-apa, nah itu bagian dari personality development. Nah, sekarang ini bangunlah linknya masing-masing. Ya, baik. Nah, kemudian CV nanti kan ada pendidikan formal dan non formal, ada organisasi ya. Kemudian pengalaman kerja yang seperti itu ya, pengalaman organisasi. Tolong buatlah linknya masing-masing untuk memenuhi kriteria setidaknya. Karena kalian tidak memiliki, kalau misalnya ada pengalaman kerja nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada pengalaman kerja, itulah sebagai pendukung dokumen kalian untuk melamar pekerjaan, sebagai pertimbangan bahwa kalian akan diterima di perusahaan tersebut karena untuk memenuhi kriteria itu sudah terpenuhi setidaknya punya memiliki pengalaman untuk bisa melakukan kerjasama seperti itu ya. Oke, kemudian khususnya visi misi kalian ya. Ketika Bapak tanya jangan sampai kalian tidak tahu visi misi itu ya. Paham? Visi misi kalian juga harus didesain sebaik dan bagaimana mampu kalian mempresentasikan visi misi kalian. Paham adik-adik? Paham? Minggu depan kita akan melakukan pemaparan kuliah. Tolong di-subscribe
dulu ya, karena videonya tidak ada, baru pengenalan Bapak aja ya. Kemarin Bapak hanya sekedar dosen UT ya, kemarin dosen UT jadi tutor UT, sampai sekarang Bapak jadi dosen UT. Jadi belum ada videonya, tapi tolong di-subscribe dulu, nanti videonya menyusul. Oke. Oke, Nak. Ada pertanyaan, Mbak Sidi? Pak, izin Pak, bertanya Pak. Boleh. Pak, kalau untuk CV tadi itu dibuat ya Pak? Iya, ada CV. Minggu depan dikumpul. Nggak usah, belum. Mas Bapak nanti tetap kumpul nanti serta surat lamaran kalian, tetapi kalian tuh kumpulkan dulu link-link kalian. Ya. Link-link kalian tuh dikumpulkan dulu. Nanti ketika kalian buat surat lamaran, tinggal kalian langsung masukkan aja link kalian. Oh, aku buat video, ini linknya. Oh, aku buat misalnya mata kuliah nih, misalnya contohnya mata kuliah teknik periklanan. Aku buat nih cara teknik periklanan, desain foto dari teknik fotonya, dari videonya. Nah, aku buat linknya seperti ini, membuat konsepnya seperti ini, seperti ini. Dibuatlah linknya sebagus dan sebaik mungkin untuk kalian mempresentasikan dan mampu mempresentasikannya. Contohnya teknik periklanan nih. Kalian ya, memfoto misalnya dalam bentuk desain foto nih. Oh, foto ini kenapa sih aku foto seperti ini? Kalian bisa presentasikan dalam menjadikan satu format link. Paham, Nak? Kemudian kalian teknik periklanan nih, misalnya kalian buat iklan. Misalnya seperti itu ya, Nak. Iklannya jadi seperti ini. Kenapa sih konsepnya seperti ini, bagian seperti ini? Jadi orang presentasikan setidaknya sudah tahu ya. Oh, dia ini bagus kerjanya. Dia sudah punya konsep, ya, sudah punya bagaimana sistem kerja walaupun alatnya terbatas. Tidak apa-apa, Nak. Orang tuh bisa melihat ya bagaimana dia memiliki kemampuan untuk melakukan kreativitas dan bekerja. Paham, Nak? Paham? Paham Pak. Nanti kalau misalnya kita sudah selesai buat CV misalnya Pak, boleh nggak nanti diperiksa dengan Bapak di Japri Bapak? Boleh nggak Pak? Iya boleh. Kayak gitu, Nak. Boleh ya? Apa ya? Memang Bapak akan meriksa dan Bapak akan sebagai dianggap nanti prakteknya nanti kalian akan diwawancari oleh Bapak. Anggap Bapak ini pemilik perusahaan atau Bapak ini HRD, Human Resource Development, Bapak HRD, dan Bapak memanggil kalian untuk proses wawancara. Dan kalian mempresentasikan CV dan surat lamaran kalian masing-masing. Itu dalam sesi pertemuan ini ya, sebelum meet ya. Nah, selesai mau UAS nanti kita sesi yang keduanya setelah UTS, udah meet. Di situ ya sudah meet, nanti kita akan praktikum table manner dan berdandan kaliannya. Ya, setelah berdandan ini baru ke table manner. Jadi kita hari sesi di sini adalah mengejar membuat CV dan surat lamaran kalian. Nah, itu dikejarlah sekarang. Sekaligus kita memaparkan tadi itu tadi pengembangan kepercayaan diri dan negosiasi, dan kita belajar dulu di situ sampai bagaimana proses wawancara. Nah, namun surat lamaran dan CV-nya tolong didesain dan dibuat dulu. Kemudian berkas-berkas pendukung kalian tuh harus disiapkan ya, Nak ya. Contohnya ijazah, sertifikat, fotokopi KTP, foto, itu sudah dilampirkan semua dalam berkas satu lamaran nanti. Bagaimana kalian nyusunnya? Kemudian sertifikat kalian boleh kalian jadikan satu filenya. Bagaimana nanti jadikan satu nanti dalam berkas masuk ke dalam format amplop besar kayak kita mengirim surat lamaran. Paham, Nak? Paham? Izin bertanya. Boleh. Nah, Pak, kalau misalnya seperti sertifikat, piagam, atau penghargaan dalam bentuk kertas itu kan, Pak, harus semasa kuliah ini atau boleh semasa sekolah yang lalu-lalu, Pak? Kalau bisa, tidak usah lah yang dari SD ya. Bagusnya yang dekat-dekat ini ya. Ya, misalnya walaupun misalnya dari taman SMA nih kalian ya, dari taman SMA ikut gabungan organisasi apa pencak silat, apa misalnya organisasi misalnya lingkungan yang seperti itu ya, tidak apa-apa, Nak. Sampai sekarang itu dalam bentuk organisasi non akademis atau akademis ya boleh yang seperti itu ya. Nah, itu dimasukkan dalam CV, nanti kalian ketik. Oh, organisasi ini, ikut organisasi, misalnya seperti itu. Pengalaman kerja, masukkan di CV. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang memiliki link, masukkan ada linknya, buktinya. Kegiatan-kegiatan kalian tuh ya. Jadikan link kalau bisa. Jadi, oh dia tertata. Jadi ketika orang baca CV kalian, oh dia ini tertata ya, punya link.
punya buktinya yang seperti itu. Nah, kalau kami dosen, CV Bapak ya, kalau kami dosen, kami tidak perlu lagi link karena kan link kami sudah ada di LBKD. Ada laporannya kami masing-masing dan bukti autentiknya sudah ada. Tutup habis. Oh, seperti itu ya. Nanti Bapak lihat contohnya, nanti punya CV Bapak di situ ya. Memang ada butuh link ya pakai link, kalau tidak pakai link ya tidak lagi, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nanti Bapak ini ya kirim ya link punya Bapak ya. Tolong di-subscribe. Jadilah 35 orang ya, belum kelas-kelas lain. Semoga mencapai titik 1000 subscribe ya, walaupun belum banyak videonya. Ada pertanyaan lagi, Nak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Biasa lebih